Dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan, termasuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya komplain, dikomplain oleh Tuhan. Cara bahasa saat ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu, yaitu Abdul Anbiya, Nabi Ibrahim saja. Anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Semua warat gudikan mampu nganti dibuat ning gone pekarangan ya, di luar kampung. Ngono ditinggal bojone sekuwere semua macam sekerere ini. Tapi ketika adeknya bojone usul, ya Ayub kok donga pangeran kersane jenengan sembuh. Ya Nabi Ayub, aku lara pirang tahun, 18 tahun. Sehat piro? 80 tahun. Aku izin ke pangeran. Lara aku wis sehatku diake apa? Jadi dungane ngenteni nek 80 apa? Aku lola jadi gaya sini gitu alor tapi yang gereling Nabi Ayub meriang. Bengelon itu rakyat. Wong loro lagi seminggu gegere ra karuan, padahal sehate puluhan tahun pelepak. Dari Nabi Ayub seramat. Artinya sampean kalau tidak niru Ayub lewat kiri pun tidak jadi wali ternyata. Sudah kiri enggak jadi nopo. Itu parah nih, parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan, karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Daud itu jadi raja karena berhasil mateni sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Daud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra mahkota, terus langsung jadi raja. Itu diceritakan Al-Quran ketika dia mengalami satu peristiwa burung hudhud itu cerita nak nenggone Yaman. Sabak ini nak ini dari Wudi Yaman. Yaman ini sing saat ini riyen kaum Ad, kaum apa? Ad. Riyen istilahnya Sabak terus mundur Ad. Baca kaum Ad dimusnahkan semua terus orang Arab darani Hadramaut kota apa? Mati. Bareng singgoni Sayyid Ali Al-Muhajir, Sayyid Ali Al-Uraidi golongane para habaib, ora darani Hadramaut terus darani napa ya? Ya. Gila nama Yaman itu diambil dari sebagian pinggiran Ka'bah, sisi Ka'bah ada sing darani rukun apa? Yaman itu tafaul karena arah ke Yaman. Gila tapi bagian pendapatnya. Walhasil itu cerita saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang memimpin kerajaan besar tamliku rumba'u tias mingkuli syai'u walaha arsun azimnya Bilqis itu dalam 7 pintu gerbang. Jadi kamar pribadi ini ning jero ruangan sampai 7 lapis. Sistem keamanan sampai apa? 7. Saking supaya aras hingga tanahane dekne udah tersentuh oleh musuh sampai 7 napa? Walhasil itu cerita ngoten dari Nabi Sulaiman. Tenan Bu ceritamu. Nggih. Ya wis. Tak cek-cek kowe gorok tak ora kan. Walhasil ketika Nabi Sulaiman memastikan bahwa ceritanya itu benar, dikon kirim surat. Iki terone sinten Bilqis, ratune jenenge apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa atuni napa. Terus kira esbok kaya no surat saat ditompo summa tawalaan pangkur madarjiun. Kamu dekat-dekat situ tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bilqis akhirnya kalau tak niki konsultasi dengan para punggawane. Ini ulqiya ilayya kitabun karim. Aku untuk surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Walhasil Bilqis akhirnya konsultasi. Abtu fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyadun. Abtu fi amri, coba kami beri saran. Saya tidak akan memutuskan sebelum kamu ini memberi saran. Kata pasukannya Bilqis karena mereka merasa yang terkuat. Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin jadin. Kita ini biasa perang, kita ini orang-orang kuat. Terserah Bilqis memutuskan apa, kami yang jelas kita ini orang kuat, siap perang.
Dari Bilqis, tidak, jangan perang dulu, kita tes, kita kasih hadiah. Kalau Sulaiman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang nabi. Walhasil terus kirim hadiah, wow, 1000 batangan botol emas dikirim teng sinten Nabi Sulaiman. Terus sing cara Siti Jenare sing Sasmita Gaib niku wong lanang dipacaki wedok, wong wedok dipacaki lanang. Jadi kok cerita Sari Hidayah itu mbek putri Cina sing hamil darani meteng, sing ora meteng, sing ora meteng darani napa? Hamil. Nah, akhirnya untuk wali kan tadi itu. Enggak ceritanya model Nabi Sulaiman gara-gara anak Nabi Bilqis untuk apa? Wali kan. Jadi mulai dhisik ku Nabi ya ditetuali sama lebar menang ya terus napa? Ya. Riyen terang undang-undang niku kriminalisasi niku. Mereka Nabi ku langsung di bawah hukumnya pangeran. Tadi itu ulama di bawah hukum negara. Jadi nasibnya lebih siap. Padahal cara Siti Jenar kamu harus Siti Jenar bareng dipanggil Kali Joko, dipanggil kamu dipanggil Raden Fata. Siapa Raden Fata? Dia raja di Demak Bintoro. Atasan kita semua. Saya ini wali, atasan saya hanya Allah. Saya ini wali, jadi atasan saya hanya Allah. Kalau Allah yang diurus saya ke sana. Masih ngomong di luar ada tapi. Gue tangkap melet tapi orang bener. Nah, karena kalau dulu termasuk setengah wali deh, setengah orang syariat. Artinya nak bayar pajak, kalau bayar pajak. Tapi kalau sebagai wong sing marang pangeran itu tetap mau ngerasa di atasan. Jadi ku presiden, dia bupati. Atasan pulau ya tak anggap dia pengiran. Cuma pengiran di sunnah yang dunia ada bupati ada presiden. Nah kalau ngerasa di atasan repot. Kenapa? Pon walhasil akhirnya ketika Bilqis ngirim hadiah sedemikian rupa nopo 1000 batangan emas. Nabi Sulaiman krungu, mergo informasi kan gitu. Dekne gawe nopo kontrok 7 partak nopo 9 partak saking emas. Wes ngono dekne dikawal beberapa pasukan sing numpak kuda. Aku dari dibena nguyah ning kono, dibena ngising ning cuma pelecehan kan. Padahal masing saking Bilqis dibungkus rapi, ditata rapi, diangkut sedemikian terhormat. Nah, masuk loh, diangkut sedemikian apa? Mau mas kawin nero gede 10.000 dia. Mahar neng Jawa peralatan alat sholat saya gegere lagi ya. Saya mas rongga ambil peralatan alat sholat gegere lagi ya. Padahal cara Nabi Sulaiman itu didesain sedemikian rupa, ono kewan-kewan nenggono sing dadi tunggangane para punggawa, isih ngising uyah ning kowe. Areng patutane Bilqis langsung meriang, lha ya Mas tak angkut tuh piye ning kene digurung uyah. Meriang. Walhasil akhirnya ketika ketemu Nabi Sulaiman, ketika memberikan hadiah, Sulaiman lebih sombong, atumi bulani bimal. Sama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum. Aku suka-suka uang. Mas-mas tu neng dalan-dalan tak nggo dalan. Tidak sih. Sikil coba buka emas tak nggo. Mungkin gue emas tu cek seneng. Bal antum bihadiyatikum napa? Dan ini gue ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bistami ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ono pejabat ngekek duit ditakon. Duit itu sudah menopo. Iya sambil ini. Nah jadi kan gitu toh. Kita ada pengalaman jinan cara ngambil duit di bangku. Mereka alasannya jinan ngekek duit gue ben sebundi jadi ben tambah ke atas. Jiran tak mawon kersane duit dina tambah kata boten sakek nopo. Kesuwen nak ditompo kula terus lho ndongakno tambah kata kesuwen iki duit niki jiran beto malih kersane tambah kata. Wong jenengan sedekah kula tujuane ben tambah kata. Lah jenengan kula boten usaha kula boten nate kok pengen tambah kata.
Tapi orang hikmah jadi akhirnya orang yang ngapain susah kan yang Abu Yazid, Abdul Qadir rawani munit benda bakada, butuh pas tenang. Bukan betapa kata dibalik no, kan kasusnya tidak butuh untuk ingin tambah nama, tambah kata. Ya pertama alih ben buatan kalong belas aja nih kan. Walhasil ini kalau cerita, apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman. Itu cara Shahihul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja kalau Madhur Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri nak Jawa darah Imam itu Busiri. Itu sering dipakai tafaul oleh para kiai karena di sini semua nazmnya itu Madhur Rasulillah. Dan dianggap madhurnya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadhur Rasulillah, muji Rasulullah yang terbaik itu lagu itu Syekh Namun Busiri karena dikombinasikan oleh paham sufi kelas A, okay? Paham sufi kelas nomor A, buatan berbau si A ya ada berbau ahli sunnah pokoknya kelas A sufi ini yura sunni yura nopo si A. Misalnya begini, Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfam minal bahri awraskan minat ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ilallah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik dari segi menjauhi segala syubhat haram miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua meloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere, podo kere jong sepuntene. Rombok meloro kejet-kejet, mak mati wae mak ra iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene kuwi kadal fakul ayaku nak apa? Kufra. Ngobatno boe kok milih mati. Mbok-mbok dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ke tak munafike malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal faqru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya tidak jahat betul ya. Yang masih nopo. Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab ke dosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawahi itu. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A meskipun miskin dan zina, atau yang mentalnya nakal meskipun juga ya tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallahu a'yunuhum tafsidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayun fikum. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap ada kewajiban perang, sahabat yang marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ilallah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa dihitung. Malah kalaupun ini benar,
Ya kata yang ngarang Burda itu tetap hikmah. Miskin itu terbaik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafi dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh Burda disebut nuqtatul ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub hanya sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat, kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha yang madrasah bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali orang nakal manjen tak seneng kiai. Nah kiai ramen ibadah pilih Gus. Dia orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Umpama daerah kecukupan Gus. Macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar kelar sholat. Intinya, andai kan dia itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena bergetu. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Fakon nabi nabi kholkin wa khuluqi walam yudanu fi ilmu walam yudanu fi ilmu. Kalau nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Zatil Usra itu ada cerita paradok dan itu nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tadi hampir 4 miliar. Sumbangan di sini tapi sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil mbek wadah. Lho umpama Nabi ku nakalan, lha opo enggak diwadu nyembelih unta sitok liver. Kenapa Nabi tidak jalan tinta memotong salah satu kuda atau unta kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoknya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan. Sampai napa ganjel? Lah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang nabi, seorang rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah kitanya itu ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Ngadepi bojone ora kuat. Paham ya? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham? Makanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil bakar. Itu tidak ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu tidak bervisi ilmiah. Jadi ini kita bilang kekuatan itu orang atau visi apa? Jadi gampangannya kayak pulau nih kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam mono visi ilmiah kiai dia teladan nak kelar mangan bergomer. Umpama pulau tukang sulap. Jam salabim terus juga, lalu kan pindiru piye. Lah Sulaiman itu jalan pintas ngono iku, mergo dekne mamimpin pasukan jin, pasukan setan.
Kurang mutiara wa minat sayatini mayahusuna lahu wa ya'maluna amalan suwetan dikongkon golek mutiara kurang bangunan jin kon kerja rokan nglembur wah pokoke setan wendine Sulaiman jalan pintas kabeh paham jadi gurune Deddy Corbuzier mulane dinyak ambek saya bilang umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuktatul ilmi sedikit ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugeng itu ana sugi, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kiri koyo Rugen yo ora tomak terus njaluk sapi di sebelah situ. Tetap dekne jihad senajan tong nggawa sak gegaman sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Rugen mergo Rugen yo bekal artinya apa sing kere yo jihad sing sugih yen apa nabine ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi kere bareng-bareng toleransi mbek Rugen lah itu jenenge bahrul ilmi nabi orang yang luar Kulo nu ora akeh lah tak tiru kan. Kulo nu nggih melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versine sampean, wali cara versine sampean kudu keramat kudu heboh. Wali cara Quran itu gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliyul ladzina apa? Aman. Asal kowe mukmin itu disenengi pangeran. Ya cuma tingkat senengine kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi kamane ini lho pangeran wis sampean jagal ini mulai kenal aku, mulai roh dulu kok amen cerita kepentingane kowe iku kapan roh kepentinganku dari. Sampeyan donga ora nglapor kepentinganem ya. Kowe tahu donga ngene ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat, sergap jamaah kan tak. Kepenginem yo ra utang sugih. Wah, buat laporan kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global, kowe iku nyamuk. Pribadi ora penting. Lara. Oke. Malah napa? Wah. Kalau balik iman ini. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madhep ning Rasulullah, muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu napa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi? Tidak bisa ya. Rai so gue didik umat sebagai ulama kiai terus didungo apa terus duit teko dhewe dikirim jin, emas batangan dikirim. Mungkin gue jaduk sebagai pribadi, tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa? Kulo itu anak kiai, jadi ngerti tenan sanad-sanadnya. Bapak itu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wongnya saya kira urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu hujan bapak ijazah dan juga. Belawa si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariat nyongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, bos sawai panen, bos pola, segala umumnya orang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah buah makhluk gaib buat jin, gue dua usah keras. Iya jadi kan butuh dua nih gitu. Bapak terus keluar dari kholwatnya itu. Pas itu ada ibu, ada saya. Wah wali ku ra kasil ya. Wali sing ijazah. Wah wali ku ra kasil. Masa aku ra wali bener. Dibole wali awur-awuran. Karena ngene aku ya iso deh. Hanya bapak itu menolak itu. Dan saya setuju oleh perilaku bapak itu jalan pintas. Kenapa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Mulanya Nabi Pangeran Nabi Sulaiman Nabi Sani ora dibaleni bahaya kanggo umat. Terus Nabi kalau Nabi Sulaiman harus ikut tok, serasa dibaleni, paham no? Gak usah apa?
Mulane berdangannya, walam yudanuhu filmin. Mereka itu tidak mendekati Rasulullah sama sekali filmin, baik dari segi visi ilmiah, wala karomin, tidak dekat sama jauh kan. Karena visi kayak Sulaiman tidak bisa tarbiyah. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama Ki Jaduk yang sing salabing, mulia men golek yakek keris, ora dadi wong. Paham ya? Ora dadi wong. Kiai ini kon tobat dengan Dani. Ya kadang payu antike langsung tak wakil. Ayo kadang gueretan. Itu udah ada jangka panjang. Sebab itu Nabi ora ana ning gone Quran anit tabi milata Sulaiman ora ana. Sing ana anit tabi milata Ibrahim apa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis, meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan Nabi itu hanya Nabi Ibrahim. Anit tapi milata Ibrahim apa? Anit. Selain itu mereka hanya orang-orang baik, tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu miskinnya baik, karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku mau melarat, apa? Gak subhat apa? Tapi ketok salah ya. Nek mbokku lara ora iso ngobatno. Ana cahaya yatim melarat ndak bisa bantu. Ana nabine disosio wong kafir ora iso bantu. Ana kiyaine kelaparan ora. Kayak apa nyesalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya ndak bisa bantu. Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga ada contoh yang ideal, paham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kalau Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang tidak. Dan ini kalau cerita betapa hebatnya Nabi Muhammad. Burda itu punya karangan, ya, di mana kehebatan Nabi Muhammad itu mencolok sekali dibanding para nabi. Jadi nabi-nabi itu ya orang soleh yang boleh diikuti. Tapi kelas ilmunya itu tetap walam yudalu bil tidak bisa mendekati ilmunya Rasul. Lalu coba zaman banding, gara-gara pakem ilmunya Rasulullah, visi ilmiah beliau, konsep ilmiah beliau, yaitu yang diekspresikan lewat Al-Quran Al-Karim. Islam itu urip ning Irian Jaya, ning Timur Leste juga ada Islam. Bahkan saingannya Krisdayanti itu ya napa? Islam. Buat yang wedok itu dinegasikan karena apa? Islam itu bertahan di Amerika, di Eropa, di Jawa, di kelompok di Islam. Mereka konsepnya Quran. Umpama Islam itu anut model Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ninta, ini agamanya apa? Entah. Itu hebatnya. Termasuk barokahnya barokah visi neka, visi rahim. Westa, kue gedeng poligami lah. Islam kececer ning dindi gara-gara wali songo rabi ning dindi. Neng Kamboja ana kerajaan Islam sing dikenal titip pitem jempol. Wotri jempol do bojone wali akhire malah nek anak turune cari udah tuwa ning jempol ya pirang-pirang ning Kamboja ning Cina ya pirang-pirang. Bahkan kaya ceng, wakilan asape dok Kanjeng. Nah, kok sahabat tuh ning Mekah ya rabi bareng teman sang ning Cina ngene wae. Mulane iku nak dikriminal aku ya cocok ngrawani wae kriminal dar. Tapi intinya itu visi yang bahkan secara moral gak pantas. Tapi akibatnya ketahanan Islam ternyata lewat fakta-fakta itu, paham ya? Kalau orang terus nyari atau poligami mboten lho. Nah, sampean poligami ora nambahi visi Islam malah hancur keluarga. Bener kanca kula. Nulung wong wedok sitok sunat Gus, loro ya luwih sunat. Ora ngara loro, Gus. Entuk sitokne sitok ucul. Jadi gak sitok nulung wong loro, mergo sing sitok no. Mbah. Jadi lewat ngaji niki ben sampean ngerti. Ternyata hubungannya Nabi Sulaiman dengan jin dan hubungannya Nabi Muhammad dengan jin itu luar biasa jauhnya. Sitok bermental kapitalistik iki wong kerja golek mutiara golek inten ambek Nabi Muhammad kenal jin tidak wah itu luar biasa Nabi. Malah kula tambah suwen nang Nabi Muhammad. Wah semoga jos tenan Nabi ku. Ora tambah bangga. Sampeyan tak warai darane bangga. Ora mau jumlah maca selawate ra barbar
gak tahu paham. Terus ngono ujung-ujungnya kabul kaca. Wah, boleh nyelawati Nabi kompensasional toh.